Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi mengenai konvergensi standar akuntansi dan undang-undang perpajakan. Perkenalkan, nama saya Sriatun dengan nomor induk mahasiswa 17190243M. Perkembangan standar akuntansi keuangan di Indonesia. Perkembangan standar akuntansi di Indonesia diawali dengan lahirnya prinsip akuntansi Indonesia atau PAI. Dalam perkembangan PAI mengalami revisi karena sumbernya sendiri. USG-AIP telah direvisi secara signifikan sebagai tindak lanjut Accounting Principle Board atau APB, berubah menjadi Financial Accounting Standard Board atau FASB. Hal ini juga mengilhami Komite Prinsip Akuntansi Indonesia atau KPAI menghasilkan standar akuntansi yang khusus seperti standar akuntansi keuangan koperasi, minyak dan gas bumi, kehutanan, pertambangan umum, telekomunikasi, dan sebagainya. Dari inisiatif KPAI untuk mengembangkan standar akuntansi keuangan Indonesia dengan berlandaskan pada pokok International Accounting Standard atau IAS, sehingga mengubah PAI menjadi Standar Akuntansi Keuangan atau SAK yang mengadopsi penuh kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan dari IASC sehingga meninggalkan USGAAP. Konvergensi IFRS. Kegiatan konvergensi IFRS yang diprogramkan yaitu keharusan di era globalisasi ini yang tidak perlu diragukan lagi dengan memperhatikan jangkauan konvergensi IFRS dan masalah-masalah yang harus perlu mendapat perhatian. Disadari bahwa faktual SAK dengan IAS atau IFRS terdapat perbedaan sebagai akibat IAS atau IFRS telah berkembang pesat. Dengan konvergensi IFRS, laporan keuangan menjadi lebih transparan, relevan, dapat diandalkan, dapat dimengerti, dan diterima di era globalisasi yang mampu menunjang pembangunan ekonomi Indonesia. International Accounting Standard Board sebagai organisasi yang mengeluarkan IFRS sebagai hasil kesepakatan yang dilakukan organisasi profesi akuntansi dari Austria, Kanada, Prancis, Jerman, Jepang, Meksiko, Belanda, Inggris, Amerika Serikat, dan Irlandia. Sebagai misi yang harus dilaksanakan IASB, yaitu mengembangkan standar akuntansi dan pelaporan keuangan global. Sebagai pengharapan bahwa IASB mengusahakan konvergensi standar-standar akuntansi dan pelaporan keuangan untuk seluruh dunia terhadap IFRS. Untuk standar akuntansi dan pelaporan keuangan termasuk interpretasi penyusunannya melalui due process yang formal. Pihak International Accounting Standard Committee Foundation menyusun due process yang harus dilalui IFRS dan International Financing Reporting Interpretation Committee sebelum dilakukan pengesahan. Standar akuntansi di Indonesia. Yang pertama yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK, yang kedua yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Etap atau Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, yang ketiga yaitu Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK Syariah. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan PSAK. Pada tahun 1984, pihak Komite PAI melakukan revisi mendasar terhadap PAI 1973 yang diterbitkan dalam PAI 1984 agar ketentuan akuntansi mengikuti perkembangan dunia usaha. Pada tahun 1994, sebagai kelanjutannya, melakukan revisi kembali dan memodifikasikan dalam Standar Akuntansi Keuangan dan berganti dengan nama Standar Akuntansi Keuangan, serta pihak IAI mulai melangkah lebih jauh melakukan harmonisasi dengan standar akuntansi internasional. Tidak terbatas pada harmonisasi, tetapi menjadi adaptasi dan adopsi dalam rangka konvergensi dengan International Financial Reporting Standard. Indonesia sebagai anggota dari International Federation of Accountants berkewajiban untuk mengadopsi IFRS sebagai standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, sesuai yang ditetapkan Dewan Standar Akuntansi Keuangan bahwa pada tahun 2012 Indonesia mengadopsi seluruh IFRS. Tujuan standar keuangan. Tujuan standar keuangan yaitu melaporkan informasi yang relevan, dapat diandalkan, dapat dipahami, dan dapat diperbandingkan, ditunjukkan kepada para pemangku kepentingan. Laporan keuangan berdasar PSAK.
Laporan keuangan sesuai PSAK nomor 1, revisi 2009, paragraf 9, adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Dan tujuan laporan keuangan yang dimaksud adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Dalam laporan keuangan menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan oleh entitas. Laporan keuangan menyajikan informasi entitas yang meliputi aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan dan beban termasuk keuntungan dan kerugian, kontribusi dari dan kontribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai penulis, dan arus kas. Informasi tambahan atau apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan berupa penjelasan atau rincian dari pos-pos yang disajikan dalam laporan keuangan dan informasi mengenai pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Dengan demikian, sebuah laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen sebagaimana disebutkan dalam PSAK nomor 1 revisi 2009, yaitu laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan laba rugi komprehensif selama periode, laporan perubahan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya. Standar akuntansi keuangan entitas tanpa akuntabilitas publik atau SAK etap. Pembentukan SAK etap bertujuan untuk digunakan entitas tanpa akuntabilitas publik, yaitu entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan, menerbitkan laporan keuangan untuk tujuan umum bagi pengguna eksternal. Terhadap entitas yang memiliki akuntabilitas signifikan dimaksud dipersyaratkan yaitu entitas telah mengajukan pernyataan pendaftaran atau dalam proses pengajuan pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek di pasar modal. Entitas menguasai dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat seperti bank, entitas asuransi, pialang, reksadana, dan bank investasi. Dengan diberlakukannya SAK etap yang efektif sejak tahun 2011, penentuan kebijakan SAK menjadi sangat strategis karena mempunyai dampak berjangka panjang yang dapat arah di masa yang akan datang. Perusahaan sebagai entitas tanpa akuntabilitas publik didominasi oleh perusahaan berskala menengah ke bawah atau usaha kecil menengah. Perusahaan sedemikian tidak memiliki eksposur kepada pengguna pihak eksternal. Terhadap entitas tanpa akuntabilitas publik ini, penyelenggaraan bisnis cukup sederhana, maka tidak diperlukan lagi penerapan PSAK besar. Mengingat dalam UKM mempunyai karakteristik yang berbeda yaitu adanya keterbatasan sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Ketentuan transisi bab 29 SAK etap. 1. Entitas menerapkan SAK etap secara retrospektif, namun bila hal tersebut tidak praktis, maka entitas diperkenankan menerapkan SAK etap secara prospektif. 2. Entitas yang menerapkan secara prospektif dan sebelumnya telah melaporkan keuangan, maka mengakui semua aset dan kewajiban yang pengakuannya dipersyaratkan. Tidak mengakui pos-pos sebagai aset atau kewajiban bila SAK etap tidak mengizinkan pengakuan tersebut. Mereklasifikasikan pos-pos yang diakui sebagai suatu jenis aset, kewajiban, atau komponen ekuitas berdasarkan kerangka pelaporan sebelumnya, tetapi berbeda berdasarkan SAK etap. Menerapkan SAK etap dalam pengukuran seluruh aset dan kewajiban yang ada dalam SAK etap. 3. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh entitas pada saldo awal neraca berdasarkan SAK etap mungkin berbeda dari yang digunakan untuk tanggal yang sama dengan menggunakan kerangka pelaporan keuangan sebelumnya. 4. Pada tahun awal penerapan SAK etap, entitas yang memenuhi persyaratan untuk menerapkan SAK etap dapat menyusun laporan keuangan tidak berdasarkan SAK etap, tetapi berdasarkan SAK non-etap sepanjang diterapkan secara konsisten. 5. Entitas tersebut wajib menyusun laporan keuangan berdasarkan PSAK non-etap dan tidak diperkenankan untuk menerapkan SAK etap ini kembali sesuai dengan butir 4. 6.
Entitas yang sebelumnya menggunakan PSAK non-etap dalam menyusun laporan keuangannya dan kemudian memenuhi persyaratan entitas yang dapat menggunakan SAK etap, maka entitas tersebut dapat menggunakan SAK etap ini dalam menyusun laporan keuangan. Entitas tersebut menerapkan persyaratan dalam butir 1 dan butir 3. Laporan keuangan berdasar SAK etap. Isi laporan keuangan entitas yang lengkap sesuai SAK etap meliputi berikut ini. 1. Neraca, laporan posisi keuangan. Informasi yang disajikan dalam neraca minimal mencakup pos-pos yang meliputi kas dan setara kas, piutang usaha dan piutang lainnya, persediaan, properti investasi, aset tetap, aset tak berwujud, utang usaha dan utang lainnya, aset dan kewajiban pajak, kewajiban diestimasi, dan ekuitas. 2. Laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi minimal meliputi pos-pos pendapatan, beban keuangan, bagian laba atau rugi dari investasi menggunakan metode ekuitas, beban pajak, laba atau rugi neto. 3. Laporan perubahan ekuitas dan laporan laba rugi dan saldo laba. Untuk laporan perubahan ekuitas dimaksudkan untuk menyajikan laba atau rugi entitas suatu periode atas pos pendapatan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas untuk periode tersebut. Pengaruh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang diakui dalam periode tersebut, dan jumlah investasi dan dividen serta distribusi lain ke pemilik ekuitas selama periode tersebut. Bab 6 paragraf 6 2 SAK etap. 4. Laporan arus kas. Menyajikan informasi perubahan historis atas kas dan setara kas entitas. 5. Catatan atas laporan keuangan. Berisi informasi tambahan yang disajikan dalam laporan keuangan, memberikan penjelasan atau rincian jumlah yang disajikan dalam laporan keuangan, dan informasi pos-pos yang tidak memenuhi kriteria pengakuan dalam laporan keuangan. Standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil, dan menengah. Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia telah mengeluarkan eksposur draft yang harus mendapatkan tanggapan paling lambat 23 September 2016. Dalam standar akuntansi keuangan dimaksud memuat ruang lingkup, konsep dan prinsip pervasif, penyajian laporan keuangan, laporan laba rugi, catatan atas laporan keuangan, kebijakan akuntansi estimasi dan kesalahan, aset dan liabilitas keuangan, persediaan investasi pada ventura bersama, aset tetap, aset tak berwujud, liabilitas dan ekuitas, pendapatan dan beban, pajak penghasilan, transaksi dalam mata uang asing, ketentuan transisi dan tanggal efektif. Pajak penghasilan. Dalam bab 24 SAK etap mengatur masalah pajak penghasilan yang tujuan dalam pengaturan tersebut yaitu pajak penghasilan termasuk seluruh pajak domestik dan luar negeri sebagai dasar penghasilan kena pajak. Sedangkan sebagai lingkup pajak diberikan contoh pemungutan dan pemotongan pajak yang terutang oleh entitas anak, entitas asosiasi, atau joint venture atas distribusi ke entitas pelapor. Transaksi dalam mata uang asing. Dengan mengacu pada bab 26 SAK etap bahwa entitas harus mencatat transaksi mata uang asing pada pengakuan awal dalam mata uang fungsional dengan menggunakan kurs tunai atau spot rate pada tanggal transaksi antara mata uang fungsional dan mata uang asing. Transaksi mata uang asing ini yaitu transaksi yang didominasi atau harus diselesaikan dalam mata uang asing yang meliputi transaksi yang timbul ketika entitas 1. Membeli atau menjual barang atau jasa yang harganya didominasi dalam mata uang asing, 2. Meminjam atau meminjamkan dana atas sejumlah utang atau piutang yang didominasi dalam mata uang asing, 3. Memperoleh atau melepas aset atau terjadinya atau menyelesaikan kewajiban yang didominasi dalam mata uang asing. Sedangkan pada setiap akhir periode pelaporan, pihak entitas diharuskan 1. Melaporkan pos moneter dalam mata uang asing menggunakan kurs penutup, 2. Melaporkan pos non-moneter yang diukur dengan biaya perolehan historis dalam mata uang asing dengan menggunakan kurs pada tanggal transaksi, 3. Melaporkan pos non-moneter yang diukur dengan nilai wajar dalam mata uang asing dengan menggunakan nilai tukar pada saat nilai wajar ditentukan. Mata uang pencatatan dan pelaporan dalam SAK etap. Terhadap semua entitas yang akan menggunakan atau telah menggunakan mata uang selain rupiah sebagai mata uang pelaporan diatur sebagai berikut. 1. Mata uang pencatatan yaitu mata uang yang digunakan oleh entitas untuk membukukan transaksi. Mata uang pencatatan ini haruslah sama dengan mata uang pelaporan. 2. Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Mata uang pelaporan yang digunakan oleh entitas di Indonesia adalah mata uang rupiah.
Pihak entitas dapat menggunakan mata uang selain rupiah sebagai mata uang pelaporan hanya bila mata uang tersebut memiliki kriteria mata uang fungsional. Mata uang fungsional yaitu mata uang utama dalam arti substansi ekonominya. 3. Sebagai mata uang yang dicerminkan dalam kegiatan operasi entitas. 4. Laporan keuangan pada umumnya dilaporkan dalam uang lokal, tetapi bila entitas menggunakan mata uang selain mata uang lokal, seperti dolar Amerika, maka mata uang pelaporan harus menggunakan mata uang fungsional. Mata uang fungsional dimaksud dapat merupakan mata uang rupiah atau selain rupiah, tergantung pada substansi ekonominya yang memenuhi indikator-indikator secara menyeluruh. Indikator arus kas. Arus kas yang berhubungan dengan kegiatan utama entitas didominasi mata uang tertentu. Indikator harga jual. Harga jual produk entitas dalam jangka pendek sangat dipengaruhi pergerakan nilai tukar mata uang tertentu atau produk entitas secara dominan dipasarkan untuk ekspor. Indikator biaya. Biaya-biaya entitas secara dominan sangat dipengaruhi pergerakan mata uang tertentu. Undang-undang Perpajakan. Sejalan dengan perubahan yang terjadi dalam standar akuntansi, Undang-undang Perpajakan mengalami reformasi. Perubahan tersebut antara lain dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2009. Dengan perubahan terakhir tersebut, memang terdapat banyak perbedaan antara PSAK dan SAK etap, hasil konvergensi dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut. 1. Mata uang pelaporan. A. Sesuai PSAK nomor 10 bahwa pembukuan dilakukan dengan menggunakan mata uang fungsional dan tidak mengatur mengenai mata uang pelaporan, tetapi dianjurkan menggunakan mata uang rupiah. B. Berbeda dalam SAK etap bab 25 yang menyatakan uang pelaporan adalah menggunakan mata uang rupiah dan mata uang pelaporan harus sama dengan mata uang pencatatan. C. Pasal 28 ayat 4 Undang-Undang KUP bahwa mata uang pelaporan yaitu mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan menggunakan satuan mata uang rupiah. D. Pasal 28 ayat 8 Undang-Undang KUP menyatakan bahwa pembukuan menggunakan mata uang selain rupiah dapat diselenggarakan oleh wajib pajak setelah mendapat izin Menteri Keuangan. 2. Dasar pengukuran. A. PSAK nomor 48 yaitu suatu aset mengalami penurunan nilai jumlah tercatatnya melebihi jumlah terpulihkan, maka entitas diharuskan membuat estimasi formal jumlah terpulihkan. B. Bab 22 SAK etap tentang penurunan nilai aset. C. Dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang PPH bahwa cara penilaian harta dalam rangka menghitung penghasilan sehubungan keuntungan atau kerugian bila terjadi penjualan atau pengalihan harta yang dipengaruhi hubungan istimewa pasal 18 ayat 4 yaitu menggunakan nilai perolehan. Nilai perolehan tersebut adalah jumlah yang seharusnya dibayar dan bagi pihak penjual nilai penjualannya jumlah yang seharusnya diterima, ketentuan dalam PSAK maupun SAK etap menganut estimasi sedangkan Undang-Undang Perpajakan menganut realisasi. 3. Revaluasi aset. A. PSAK nomor 16 revisi 2007 menyatakan model revaluasi yaitu setelah diakui sebagai aset suatu aset tetap yang nilai wajarnya dapat diukur secara andal harus dicatat pada jumlah pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi adalah tanggal revaluasi. Revaluasi aset dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler. C. Bab 15 SAK etap paragraf 15.15 menyatakan revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan karena SAK etap menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. D. Pasal 19 ayat 1 Undang-Undang PPH memberikan kewenangan pada Menteri Keuangan menetapkan peraturan tentang penilaian kembali dan faktor penyesuaian apabila terjadi ketidaksesuaian antara unsur-unsur biaya dengan penghasilan karena perkembangan harga, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79-PMK.03-2008. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.